Oke, di sini kita akan membahas soal ya, menyelesaikan soal terkait dengan materi perbandingan. Ini soal yang pertama, yaitu jika suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 pekerja dalam waktu setengah hari, berapakah pekerja yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 4 hari? Oke, kita coba tuliskan ya bentuk matematisnya. Jadi kita tuliskan 64 itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari ya, 64 pekerja. Kemudian untuk pekerja yang ditanyakan ya, itu berapa banyak yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 4 hari. Ya, ini jelas adalah bentuk perbandingan berbalik nilai ya. Jadi tinggal kita tuliskan bentuk perbandingannya 64 per X misalnya. Kemudian yang bagian ini kita balik ya. Jadinya 4 dibagi 1/2. Artinya 64 per X sama dengan 4 dibagi setengah atau 1/2, hasilnya adalah 8 ya. Jadi pekerja yang ditanyakan adalah X, itu kita peroleh dengan cara 64 dibagi 8. Artinya pekerja yang dibutuhkan adalah 8 ya, dari 64 dibagi 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini masih sederhana ya untuk soal seperti ini. Oke, masih materi yang sama yaitu materi perbandingan untuk soal yang kedua ya. Soalnya adalah 10 tahun yang lalu usia Andi adalah sepertiga dari usia sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan usia Budi dan Andi adalah 3:5. Berapakah usia Budi sekarang? Coba kita tuliskan dalam bentuk matematis. Artinya, yang pertama misalkan Andi adalah variabel A. Jadi, usia Andi 10 tahun yang lalu ya, A dikurang 10 itu sama saja dengan sepertiga usia Andi sekarang. Jadinya adalah kalau kita tuliskan ya, kembali di sini A dikurang sepertiga itu sama halnya dengan sepertiga A ya, sama dengan 10. Artinya A dikurang sepertiga A itu sama saja dengan 2/3 A, sama dengan 10. Jadi usia Andi sekarang adalah, ini kita ubah jadi 30 dibagi 2. Artinya usia Andi sekarang adalah 15 tahun ya. Nah, sekarang kita lihat di perbandingan yang diketahui adalah 15 tahun yang akan datang. Jadi perbandingannya pakai 15 tahun yang akan datang ya. Tahun yang akan datang. Jadi Budi berbanding Andi ya. Misalkan B ini adalah Budi, A adalah Andi, itu sama dengan 3:5. Sedangkan yang kita tahu tadi usia Andi yang sekarang adalah 15 tahun. Jadi tinggal kita tambah 15 tahun, jadinya 30 tahun ya. Jadi kita tuliskan B berbanding A, usia Andi 15 tahun yang akan datang otomatis 30 tahun. Sama dengan 3:5. Oke. Di sini ada yang bisa kita eliminasi sebenarnya ya. Jadi kita bentuk dulu ke dalam bentuk pecahan. Misalnya B per 30 sama dengan 3/5. Yang kita eliminasi 30 dengan 5 ini jadi 6 ya. 6 dikali 3 18. Artinya usia Budi 15 tahun yang akan datang adalah 18 tahun ya. Tapi ingat, di sini yang ditanyakan adalah usia Budi sekarang. Kalau teman-teman memilih E, pasti jawabannya keliru ya. Karena yang ditanyakan adalah usia sekarang, bukan usia 15 tahun yang akan datang. Otomatis tinggal kita kurangi ya. Jadi 15 tahun yang akan datang, ya itu jadi pengurangan. Jadinya adalah 18 tahun dikurang 15 ya. Ini tahun, artinya usia Budi sekarang adalah 3 tahun. Ini usia yang sekarang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Di soal nomor 3, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu.
tanpa mengurangi gaji karyawan. Jika seorang pegawai tadinya dibayar sebesar 90.000 per jam, ya, maka berapa rupiah gaji per jamnya sekarang? Kita tuliskan ke dalam bentuk matematisnya. 40 jam, ya, ini per minggu. Karyawan itu digaji per jamnya adalah 90.000 per jam, ya, 90.000 rupiah per jam. Nah, otomatis dalam setiap minggu karyawan akan memperoleh gaji sebesar, tinggal kita kalikan ya, 40 dikali 90.000 artinya 3.600.000. Nah, jadi karyawan itu mendapatkan setiap minggu gaji sebesar 3.600.000 untuk 40 jam, ya, dimana per jamnya itu mereka dibayar 90.000 rupiah. Di sini ada pengurangan, ya, pengurangan yang tadinya 40 jam menjadi 36 jam. Kemudian per jamnya berapa? Per jamnya justru yang jadi pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan adalah berapa per jamnya. Dan yang tidak berubah adalah gaji karyawannya. Di sini keterangannya tanpa mengurangi gaji karyawan. Jadi tetap aja si karyawan itu dalam seminggu memperoleh gaji sebesar 3.600.000. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berapakah setiap jamnya, ya, untuk 36 jam per minggu itu. Jadi sebenarnya tinggal kita bagi, ya. Kita bagi dari 3.600.000 dibagi dengan 36 jam. Jadinya adalah 3.600.000 dibagi dengan 36. Artinya gajinya adalah, ini kita bagi, ya. Gajinya adalah 100.000. Jadi gaji yang sekarang itu adalah 100.000 rupiah untuk per jamnya, ya. Dimana dalam seminggu itu hanya 36 jam, ya. Jadi jawabannya adalah yang D.